Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia dengan NIM 201812152 dari kelas Akuntansi Paralel. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan tema Tujuan Analisis Keuangan dan Laporan Pokok Keuangan. Yang pertama adalah pengantar analisis bisnis. Pengertian analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan evaluasi atas prospek dan risiko perusahaan untuk tujuan pengambilan keputusan bisnis. Analisis bisnis bisa membantu dalam membuat keputusan berdasarkan informasi dengan membantu struktur tugas keputusan melalui evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Selanjutnya adalah tujuan analisis bisnis. Tujuan analisis bisnis adalah untuk meningkatkan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia mengenai situasi keuangan perusahaan, manajemen rencana dan strategi, serta lingkungan bisnis. Selanjutnya adalah jenis-jenis analisis bisnis. Ada 6 jenis analisis. Yang pertama yaitu analisis kredit. Analisis kredit merupakan evaluasi kelayakan kredit perusahaan. Kelayakan kredit adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Fokus utama analisis kredit adalah pada risiko. Analisis kredit memfokuskan pada risiko sisi bawah, bukan pada potensi sisi atas. Hal ini mencakup analisis likuiditas maupun solvabilitas. Alat analisis kredit dan kriteria untuk evaluasi berbeda-beda berdasarkan jangka waktu, jenis, dan tujuan dari kontrak utang. Yang kedua adalah analisis ekuitas. Analisis ekuitas merupakan evaluasi dana perusahaan. Analisis ekuitas bersifat simetris yang harus menilai risiko downside dan potensi upside. Analisis dapat dilakukan dengan metode analisis teknis, analisis fundamental maupun keduanya. Analisis teknis yaitu mencari pola harga atau volume historis dari saham untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Sedangkan analisis fundamental merupakan proses menentukan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginterpretasikan faktor penting mengenai perekonomian, industri, dan perusahaan. Yang ketiga yaitu analisis lingkungan dan strategi bisnis. Analisis lingkungan bisnis berupaya mengidentifikasi dan menilai kondisi ekonomi dan industri perusahaan yang meliputi analisis produk, tenaga kerja, dan pasar modal dalam pengaturan ekonomi dan peraturannya. Sedangkan analisis strategi bisnis berupaya untuk mengidentifikasi serta menilai kekuatan dan kelemahan kompetitif perusahaan beserta peluang dan ancamannya. Analisis lingkungan dan strategi bisnis terdiri dari dua bagian, yaitu analisis industri dan analisis strategi. Yang keempat adalah analisis akuntansi. Analisis akuntansi adalah proses evaluasi sampai sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Laporan keuangan merupakan sumber utama untuk analisis keuangan. Tujuan utama analisis akuntansi adalah untuk mengevaluasi dan mengurangi risiko akuntansi. Analisis akuntansi meliputi evaluasi kualitas laba perusahaan atau kualitas akuntansinya. Yang kelima adalah analisis keuangan. Analisis keuangan adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan, analisis keuangan terdiri dari 3 bidang utama, yaitu analisis profitabilitas, analisis risiko, serta analisis sumber penggunaan dana. Yang terakhir adalah analisis prospektif. Analisis prospektif adalah perkiraan payoff di masa depan mengenai laba, arus kas, atau keduanya. Output dari analisis prospektif adalah seperangkat payoff masa depan yang diharapkan digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan. Selanjutnya adalah kegunaan analisis bisnis. Analisis bisnis berguna untuk beberapa pemangku kepentingan dalam perusahaan, di antaranya yang pertama adalah manajer. Analisis laporan keuangan dapat memberikan manajer petunjuk untuk perubahan strategi dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua adalah merger, akuisisi, dan divestasi. Bankir investasi perlu mengidentifikasi target potensial dan menentukan nilainya. Dana analis efek perlu menentukan apakah dan berapa banyak nilai tambah yang diciptakan melalui merger bagi perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan target. Yang ketiga adalah untuk manajemen keuangan. Analisis bisnis membantu manajer untuk menilai dampak keputusan pendanaan terhadap profitabilitas masa depan dan risikonya. Yang keempat adalah untuk direktur. Analisis bisnis dan analisis laporan keuangan membantu direktur dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan. Yang kelima adalah untuk regulator.
Analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk mengaudit pengembalian pajak dan memeriksa kewajaran jumlah yang dilaporkan. Yang keenam adalah untuk serikat pekerja. Teknik analisis laporan keuangan sangat berguna bagi serikat pekerja dalam melakukan negosiasi perundingan bersama. Dan yang ketujuh adalah untuk pelanggan. Teknik analisis dapat digunakan untuk menentukan profitabilitas dari pemasok bersamaan dengan estimasi laba pemasok dari transaksi mereka yang saling menguntungkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu maupun pada masa sekarang. Tujuan analisis keuangan. Yang pertama yaitu profitabilitas. Salah satu tujuan dari melakukan analisis keuangan adalah untuk mengetahui profitabilitas sebuah perusahaan. Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan keuntungan serta mendukung pertumbuhan laba perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui profitabilitas ini bisa dilihat dari laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu solvabilitas. Tujuan dari melakukan analisis laporan keuangan yang selanjutnya adalah sebagai solvabilitas sebuah perusahaan. Ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban. Hasil ini diperoleh dengan membandingkan seluruh kewajiban dengan semua aset serta membandingkan semua kewajiban dengan ekuitas. Yang ketiga adalah likuiditas. Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan untuk mengukur bagaimana perusahaan dapat secara lancar melakukan kewajibannya. Cara mengukurnya adalah dengan menggunakan rasio aktiva lancar dan kewajiban lancar. Dan yang terakhir adalah stabilitas. Tujuan analisis keuangan yaitu untuk mengetahui stabilitas perusahaan. Stabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya untuk waktu yang lama tanpa mengalami kerugian. Untuk menilai stabilitas sebuah perusahaan ini digunakan laporan laba rugi serta neraca perusahaan. Tidak hanya itu, dibutuhkan juga indikator keuangan dan non-keuangan lainnya untuk mengetahui stabilitas sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah dasar analisis laporan keuangan. Ada 5 dasar analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah aktivitas bisnis. Laporan keuangan dan pengungkapan terkait menginformasikan mengenai 4 aktivitas utama perusahaan, yaitu perencanaan, pendanaan, investasi, dan operasi. Setiap aktivitas tersebut sangat penting untuk dipahami sebelum menganalisis laporan keuangan perusahaan secara efektif. Yang kedua adalah aktivitas perencanaan. Rencana bisnis membantu manajer untuk memfokuskan upaya mereka dan mengidentifikasi peluang dan hambatan yang diperkirakan. Pemahaman mengenai rencana bisnis sangat membantu analisis mengenai prospek perusahaan saat ini dan masa depan, serta merupakan bagian dari analisis lingkungan dan strategi bisnis. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Keputusan yang terkait dengan komposisi aktivitas pendanaan tergantung pada kondisi yang ada di pasar keuangan. Dalam mencari pasar keuangan, perusahaan mempertimbangkan beberapa hal, termasuk jumlah pendanaan yang diperlukan, sumber pendanaan, waktu pelunasan, dan struktur perjanjian pendanaan. Keputusan atas masalah ini menentukan struktur organisasi perusahaan, mempengaruhi pertumbuhannya, mempengaruhi exposure terhadap risiko, dan menentukan kekuatan pihak luar dalam keputusan bisnis. Yang keempat adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi mengacu pada akuisisi perusahaan dan pengelolaan investasi untuk tujuan menjual produk dan menyediakan jasa, dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi sangat membantu dalam mengevaluasi kinerja bisnis. Keputusan investasi melibatkan beberapa faktor seperti jenis investasi yang diperlukan, jumlah yang diperlukan, waktu perolehan, lokasi aset, dan perjanjian kontraktual. Dan yang terakhir adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi menunjukkan pelaksanaan rencana bisnis dengan adanya aktivitas pendanaan dan investasi. Aktivitas operasi melibatkan sedikitnya 5 komponen, yaitu penelitian dan pengembangan, pengadaan, produksi, pemasaran, dan administrasi. Aktivitas operasi merupakan sumber utama laba perusahaan. Laba perusahaan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam membeli dari pasar input dan menjual di pasar output. Selanjutnya adalah alat dasar analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis laporan keuangan komparatif.
Analisis laporan keuangan komparatif dilakukan dengan meninjau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau laporan arus kas secara berturut-turut dari satu periode ke periode berikutnya. Perbandingan laporan keuangan selama beberapa periode dapat mengungkap arah, kecepatan, dan jangkauan tren. Ada dua teknik analisis komparatif yang cukup populer, yaitu analisa perubahan dari tahun ke tahun dan analisis tren angka indeks. Yang kedua yaitu analisis laporan keuangan Common Size. Analisis laporan keuangan dapat diketahui mengenai berapa besar proporsi kelompok atau subkelompok yang terdiri dari akun tertentu. Analisis Common Size menekankan pada dua faktor, yaitu sumber pendanaan meliputi distribusi pendanaan antara likuiditas jangka pendek, likuiditas jangka panjang, dan ekuitas. Dan faktor kedua yaitu komposisi aset yang meliputi jumlah untuk setiap aset lancar dan tidak lancar. Laporan Common Size berguna untuk perbandingan antar perusahaan. Salah satu keterbatasan utama laporan Common Size adalah untuk analisis perusahaan adalah kegagalannya untuk mencerminkan ukuran relatif perusahaan yang dianalisis. Yang ketiga adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan untuk analisis keuangan. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan dasar perbandingan dalam mengungkapkan kondisi dan tren yang sulit dideteksi dengan memeriksa setiap komponen yang membentuk rasio tersebut. Sejumlah rasio dapat dihitung dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan. Beberapa rasio memiliki penerapan umum dalam analisis keuangan, sedangkan lainnya bersifat unik untuk keadaan atau industri yang spesifik. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian merupakan hasil penting dari berbagai jenis bisnis dan analisis laporan keuangan. Penilaian biasanya mengacu pada estimasi nilai intrinsik perusahaan atau sahamnya. Dasar penilaian adalah teori nilai skala. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai laporan keuangan pokok. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas identitas. Informasi ini bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan pembuatan keputusan ekonomi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk melihat kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilai kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika di dalam laporan keuangan tersebut banyak data profit, berarti usaha sedang berkembang. Dengan demikian, penilaian ini tentu pihak pimpinan bisa menentukan sikap melanjutkan usaha atau malah menutupnya karena ada kerugian. Yang kedua yaitu sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan seperti melakukan hal yang sia-sia. Seluruh laporan ini adalah parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Jika evaluasi ini berjalan maksimal, tentu kebijakan selanjutnya lebih mudah, karena sudah ditemukan penyebab masalahnya dan solusi terbaiknya. Maka evaluasi yang dilakukan pada periode selanjutnya diharapkan untuk menuntaskan masalah agar tidak terulang lagi. Yang terakhir yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Jika laporan finansial detail, berarti perusahaan kredibel di mata stakeholder. Paling tidak, manajemen di dalamnya memang berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, perusahaan dengan laporan finansial berantakan bisa dikatakan sebagai badan usaha yang tidak kredibel dan berpotensi mengalami masalah ke depannya. Berikutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Ada 5 jenis laporan keuangan pokok. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca. Laporan posisi keuangan berfungsi untuk memberikan informasi terkait posisi dan informasi keuangan sebuah entitas pada akhir periode waktu akuntansi.
Laporan posisi keuangan digunakan untuk menentukan langkah terkait finansial pada periode berikutnya. Dalam laporan posisi keuangan dimasukkan informasi mengenai aktiva dan pasiva. Aktiva yang terdiri dari aset, sedangkan pasiva terdiri dari liabilitas atau kewajiban dan ekuitas atau modal. Aset merupakan segala sesuatu yang menjadi milik perusahaan. Sedangkan pasiva adalah segala sesuatu yang digunakan oleh perusahaan agar aset dapat dibiayai. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi berisi informasi mengenai laba dan rugi dalam keuangan yang menunjukkan kinerja sebuah entitas. Hasil dari laporan laba rugi hanya ada dua, yaitu memperoleh laba atau memperoleh rugi. Laporan laba rugi berisi tentang pendapatan, harga perolehan, dan biaya. Isinya juga dapat berupa penjualan, harga barang atau jasa, dan biaya. Laba diperoleh ketika selisih antara pendapatan dikurangi dengan harga perolehan dan biaya bernilai positif. Sementara rugi diperoleh ketika selisih antara pendapatan dikurangi dengan harga perolehan dan biaya bernilai negatif. Terdapat dua format yang dapat digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu format single step dan multiple step. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menampilkan perubahan jumlah modal dari awal periode permodalan hingga akhir periode permodalan. Selain perubahan jumlah, laporan perubahan modal juga menyebutkan penyebab terjadinya perubahan modal. Perubahan modal dihitung dengan menyertakan informasi mengenai akun modal, prive, dan laba bersih. Laporan perubahan modal bertujuan untuk menginformasikan perusahaan yang terjadi terhadap aktiva bersih sebuah entitas. Selain itu juga untuk menginformasikan rangkuman dari investasi yang dihasilkan dalam satu periode. Laporan ini merupakan salah satu dokumen konfidensial sehingga tidak semua orang memiliki akses. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Berisi rincian sumber pemasukan dan pengeluaran kas sesuai dengan kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Informasi mengenai kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu disajikan di dalam laporan arus kas. Selain itu, laporan arus kas juga dapat dijadikan sebagai alat analisis terhadap kesesuaian investasi dan pembiayaan dalam rencana keuangan perusahaan. Dalam perusahaan publik, laporan arus kas disebut sebagai laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas operasi yang berisi laporan arus kas mengenai kegiatan operasional. Yang kedua, aktivitas investasi yang berisi laporan arus kas terhadap kegiatan berkaitan dengan aktiva tetap. Dan yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan yang berisi laporan arus kas terhadap kegiatan perubahan permodalan. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan tambahan yang diberikan sebagai informasi tambahan dan penjelas terhadap isi laporan keuangan. Angka-angka akuntansi yang disajikan di dalam laporan keuangan tidak selalu memberikan informasi secara jelas. Informasi yang disajikan cenderung kuantitatif dan tidak memberikan penjelasan yang cukup secara kualitatif. Posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan tidak dapat secara jelas disampaikan melalui angka-angka pada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan digunakan untuk melengkapi kekurangan informasi kuantitatif tersebut. Informasi di dalam catatan atas laporan keuangan antara lain dasar penyusunan laporan, kebijakan akuntansi, dan standar akuntansi keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga memuat segala transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak menimbulkan pendapatan dan pengeluaran kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga memasukkan transaksi yang tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas meskipun kedudukannya setara dengan kas. Catatan atas laporan keuangan umumnya digunakan oleh perusahaan besar dengan bentuk catatan kaki. Tujuan dari catatan atas laporan keuangan adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, bisa disampaikan melalui forum yang sudah disediakan di Sunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.